Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa syaqal batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara setanah air, pada akhir-akhir ini kita melihat para mu'allaf Pancasila yang sering melakukan kegaduhan di mana-mana. Mereka sebenarnya tidak menyetujui terhadap ideologi Pancasila karena tidak tahu bahwa Pancasila ini adalah hasil pemikiran yang sangat jernih, diperas dari perjalanan kebangsaan kita selama ribuan tahun oleh para pendiri negara kita yang pada waktu itu anggota BPUPKI. Ada Kiai Haji Agus Salim, ada dari kelompok-kelompok Nasrani, ada Kiai Wahid Hasim. Mereka semuanya sangat natural, tidak punya kepentingan apa-apa, hanya ingin negara kesatuan Republik Indonesia ini utuh, berdiri tegak. Lalu seluruh pikiran, seluruh tenaga dicurahkan. Beliau-beliau ini menghimpun sejarah-sejarah kebangsaan kita mulai abad ke-9, yaitu pada zamannya Sang Hyang Bajra, seorang sastrawan, seorang brahmana yang sangat tinggi ilmunya, ilmu pengetahuannya luas, ilmu spiritualnya juga tinggi. Dari berbagai disiplin ilmu yang sudah tertera, ditulis di berbagai tulisan-tulisan. Beliau punya anak, dikisahkan 5, disebut dengan Pancatirta. Kenapa kok disebut dengan Pancatirta? Karena kelima-limanya ini punya kelebihan masing-masing. Lalu punya anak sampai ke-7 turun, punya keturunan yang namanya Empu Tantular. Empu Tantular ini terkenal tulisannya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, kita tetap satu. Artinya Empu Tantular menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia utuh, tidak terpecah belah. Lalu ke belakang sampai punya anak yang namanya Arya Wiraraja. Sampai sekitar 10 turun dari Tantular, Empu Tantular punya anak yang disebutkan Arok, yang menurunkan berbagai raja-raja di tanah Jawa, di Nusantara. Nah, ini seluruhnya dipelajari. Lalu di abad ke-13 masuk kelompok-kelompok Islam, yaitu kelompok-kelompok Syekh Subakir, Malik Ibrahim, Syekh Asmoro Kondi, Syekh Maulana Maghribi. Mereka semua pemikiran-pemikiran yang sudah tertulis di kitab-kitab mereka diperas menjadi Pancasila. Dalam hal ini tokoh utamanya yaitu Bung Karno sebagai bapak pendiri bangsa kita. Setelah menerima masukan-masukan dari anggota BPUPKI menyerap seluruh intisari perjuangan kebangsaan kita. Nah, disebut dalam Pancasila yaitu pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud adalah warga negara Indonesia ini harus bertuhan, tapi bukan negara yang beragama, bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Negara Indonesia ini bukan negara ateis, bukan negara sekuler, juga bukan negara agama.
Karena apa, saudara-saudara? Negara ateis, contohnya seperti Soviet, hanya bertahan 70 tahun, yaitu mulai tahun 1920 sampai 1990. Hanya 70 tahun. Karena apa? Karena mengingkari hati nurani manusia, bahwa kita ini makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu kalau kita contoh negara sekuler seperti di Eropa Barat, ada Roma, ada Denmark. Di situ memang dibiarkan orang boleh beragama, juga boleh tidak beragama. Bahkan undang-undangnya menyatakan bahwa laki-laki boleh kawin dengan laki-laki, perempuan boleh kawin dengan perempuan, atau laki-laki boleh kawin dengan perempuan. Ini negara sekuler. Tapi pada akhirnya ini berbenturan dengan Kristen Katolik. Karena seluruh agama itu tidak memperbolehkan perkawinan satu jenis. Lalu kita ini mencontohkan negara yang beragama. Seperti di Timur Tengah. Di sana, di Timur Tengah itu negara yang beragama. Negara agama. Padahal agama itu suci, negara itu tidak suci. Karena negara itu dikendalikan oleh manusia. Sedangkan agama itu adalah kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu suci. Sehingga terjadi di Timur Tengah peperangan antar saudara. Pembunuhan di antara umat Muslim sendiri. Apakah itu diperbolehkan oleh agama? Jelas tidak diperbolehkan. Nah, disinilah masalah yang timbul. Kalau di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, agama tidak menjadi teks konstitusi, tapi agama itu negara itu memayungi seluruh agama yang ada di Indonesia. Lalu sila yang kedua yaitu persatuan Indonesia. Kenapa kok harus persatuan di Indonesia? Karena Indonesia warga kita seluruhnya ini harus bersatu. Perkara dengan negara-negara lain kita hanya berkenalan, kita hanya kerjasama. Tapi persatuan ini hanya diperkuat di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus kita bersatu untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di dalam, juga tantangan yang timbul dari luar. Dengan bersatu kita insya Allah kuat menghadapi persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Lalu sila yang ketiga yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa kok harus kemanusiaan yang adil dan beradab? Karena orang yang beragama, orang yang beribadah, naik haji, sembahyang di mana-mana, di pura, itu dianggap bohong, dianggap tidak melakukan apa-apa kalau tidak menghormati, tidak menyayangi sesama manusia. Dianggap dusta. Melakukan ibadah, tapi ibadahnya dusta. Kemanusiaan lalu ditambah dengan kemanusiaan yang adil. Jadi adil kepada siapapun. Adil kepada lingkungan. Manusia adil kepada hewan pun. Itu kita harus adil. Lalu sila yang keempat yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial itu adalah
untuk bagaimana kita ini, umpamanya ekonomi itu harus kita adil. Seorang pemimpin itu harus adil. Umpamanya sekarang ini ada orang yang miskin, ada orang kaya, itu kapasitas. Kapasitas menerima atau mengambil kesempatan-kesempatan itu. Tapi harus adil, harus sama-sama merasakan. Tentunya ini tidak sama antara yang punya perusahaan ban dengan tukang tempel ban. Tentunya tidak, tapi sama-sama merasakan rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Lalu sila yang kelima, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, ini sebenarnya sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu adalah bahwa rakyat ini memang butuh pimpinan. Butuh pimpinan. Untuk bagaimana? Untuk diarahkan. Kerakyatan, bukan keelitan, tapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Oleh hikmat. Jadi umpamanya sekarang hukum, tapi tidak sampai kepada keadilan, tidak menemukan keadilan masyarakat, itu tidak sampai kepada hikmat. Karena hikmat itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Ekonomi, kalau tidak sampai kepada hikmat, tidak merata dan tidak merasakan kesejahteraan. Ini yang disebut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, tadi itu agak dibalik. Jadi yang sila keadilan sosial itu masuk kepada sila kelima. Mohon maaf. Nah, dari kami cukup sekian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.